Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Kita ketemu hari ini ya Bu ya untuk PI keempat. Nggih. Iya, baik. Untuk PI keempat ini kita rencananya akan melakukan supervisi pembelajaran. Nah, Bu Rina pengen disupervisi mata pelajaran apa nih? Untuk kelas 10 ini mata pelajaran saya yang ampuh yaitu informatika Ibu. Dan nanti untuk materinya yaitu jaringan dan internet. Dan insya Allah anak-anak kelas 10-4 nanti yang untuk kegiatan supervisi ini. Baik. Kalau saya boleh tahu karakter siswanya seperti apa, Bu? Kelas 10-4 ya sama dengan kelas-kelas yang lain. Setiap anak dalam pembelajaran itu menerima kegiatan itu juga berbeda-beda. Dan di sini menjadi tantangan saya, setiap anak kan harus mendapatkan ilmu yang kita sharingkan itu kan harus sama. Jadi saya dalam pembelajaran saya usahakan paham untuk setiap individu masing-masing siswa saya. Dan nanti untuk kali ini pembelajaran yang saya gunakan model problem based learning, Ibu. Oke. Area pengembangan dirinya Ibu dan dirinya siswa apa nih yang pengen Ibu gali? Dirinya Ibu dulu boleh? Iya, yang pertama saya ingin sejauh mana pemahaman materi saya ini bisa diterima baik oleh anak didik saya, dan supaya anak didik saya ini yaitu tadi setiap individu itu mereka kan menerima kegiatannya dia untuk belajar itu kan berbeda-beda. Di sini saya membuat beberapa media sesuai dengan minatnya dia. Sebentar Ibu. Sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi saya sediakan media di sini berupa PPT, berupa YouTube, terus ada e-book dari sekolah, juga ada teks materi supaya mereka belajarnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dia modelnya bagaimana? Itu yang saya bidik sekarang Ibu. Oke, baik. Kira-kira strategi apa yang pengen Ibu bangun hari ini? Yang kira-kira perlu saya amati, apakah Ibu sudah sukses atau belum di area pengembangan itu? Ini bagaimana anak-anak nanti dalam pembelajaran saya itu mereka bisa memahami dengan baik, dan setidaknya mereka juga bisa bekerja sama dengan kelompok. Yang penting di sini itu adalah materi saya itu mereka paham dan mereka itu bisa mengembangkan sendiri dari apa yang dipelajari. Di sini juga nanti saya akan membuat suatu studi kasus dan juga permainan game supaya dia bisa lebih mendalam untuk materi saya Ibu. Oke, baik. Berarti sudah di-prepare semua ya Bu ya? Insya Allah sudah Ibu. Oke, baik. Berarti kita lanjut ke kelas? Oke, kelas 10-4. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Syafaat Rasulullah diberikan kepada kita semuanya sehingga ilmunya bermanfaat di dunia wal akhirat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita suratul Fatihah dikhususkan untuk diri kita yang pertama, supaya ilmunya yang diterima hari ini itu benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masa depan kalian. Ila hadiniya al-Fatihah. Seperti biasanya, sebelum kegiatan, kesepakatan kelas kita selama kegiatan KBM, HP tidak boleh di-on-kan kecuali ada keperluan dan harus izin sama ibu. Ya, yang tidak membawa tab, acung tangan, boleh menggunakan HP. Ya, terus selama nanti diskusi, tolong kerjasama yang baik dengan antar teman. Baiklah, sebelum masuk ke materi baru, pertemuan sebelumnya kita membahas apa aja? Hardware. Apa lagi? Terus sistem operasi, input, apa lagi? Output, storage. Ya, banyak sekali. Nah, kita sudah belajar tentang perangkat-perangkat komputer.
kita beberapa kali, terus insya Allah tuntas semuanya kelas Ibu untuk kelas 10-4. Baiklah, untuk hari ini kita masuk di mata pelajaran materi baru, mata pelajaran informatika. Materinya yaitu jaringan dan internet. Oke, sebelumnya absen dulu. Oke. Masih di e-learning ya? Masih di e-learning dulu. Sudah absen semuanya? Jaka yang nggak masuk hari ini siapa? Nova. Kenapa? Sakit. Ya udah. Nanti yang diberitahu ya, materinya kan ada di e-learning, biar dia belajar di situ juga. Sudah absen semuanya? Oke. Kita membahas tentang materi jaringan dan internet. Oke. Siapa sih yang nggak tahu tentang jaringan? Siapa sih nggak tahu internet? Ada yang tidak paham dengan internet? Pasti semuanya menggunakan fasilitas internet kan? Nah, sekarang coba bayangkan kalian semuanya di sini. Internet yang sudah biasa kalian sehari-hari kita menggunakan fasilitas internet, tiba-tiba internet ini tidak ada. Pernah kan dulu kasus yang ada di Teluk Bali ya? Itu kabel-kabelnya terus bermasalah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya sudah. Apa aja? Iya, kita tidak bisa melakukan apa-apa karena kita sudah tergantung sama internet. Nah, prinsip dalam suatu kehidupan kita harus hidup di zamannya. Dulu zamannya Ibu belum ada internet, ya Ibu bisa mengikuti. Sekarang Ibu hidup di zaman internet dan Ibu harus bisa mengikuti. Zaman SMA Ibu sampai zaman sekarang kalau Ibu hitung itu 30 tahun. Sama, 30 tahun lagi perkembangannya bukan internet. Bisa jadi berubah. Apa hologram? Ya, hologram. Nah, hologram ini nanti, apa sih hologram? Seperti Ibu katakan ya awal-awal itu. Segala sesuatu yang bisa dihitung secara matematika, itu pasti bisa dihasilkan. Kita tahu kan, kemarin kita belajar software. Jadi untuk masuk di sistem, di situ, itu kan kamu inputkan A, bukan A kan, tapi dia berbentuk bilangan biner. Terdiri dari 0, ya 1 dan 0. Oke. Nah, hal seperti itu. Nah, nanti kalau zamannya nanti kita, jadi basic kita belajar internet ini, nanti kalau kita zaman kalian bertemu dengan hologram, kalian pasti bisa mengikuti dengan baik. Paham ya? Oke, sudah. Jadi, materi hari ini supaya kita mengenal lebih dalam apa itu tentang internet dan apa sih yang kita perlukan. Nah, perhatikan dulu. Hari ini yang kita bahas adalah pengenalan jaringan komputer. Di e-learning kalian masing-masing sudah ada. Yang kedua yaitu jenis jaringan. Yang ketiga adalah network interface. Bentar, Nak. Oke. Komponen jaringan dan perangkat jaringan. Sudah? Ya, materi ini yang akan kita bahas. Nah, supaya kalian nanti belajarnya lebih mudah, masing-masing individu, kalian seperti biasa ya, Ibu menyediakan beberapa materi yang bisa kalian pelajari. Nanti di situ ada e-book sekolah, halaman 97. Nanti yang, Bu saya nggak mau Bu buka e-book, sudah Ibu sediakan di situ teks materi. Teks materi itu jadi rangkuman dan beberapa artikel sudah Ibu jadikan satu, kamu bisa baca dari situ. Kalau umpamanya, Bu saya biasanya menggunakan ini Bu, ada gambar, terus ada keterangan, saya lebih biasa seperti itu Bu. Kamu bisa buka di PPT. Ada lagi, Bu, saya tuh sukanya belajarnya itu seperti biasanya itu loh Bu, mendengar dan melihat sesuatu yang bergerak. Ibu sediakan materinya lewat YouTube. Paham ya? Oke. Nah, sekarang tolong kalian duduk per kelompok sesuai kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Oke, silakan kumpul per kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kumpul per kelompok dulu. Oke. Jadi paham ya materinya ya. Oke. Ini Ibu. Iya. Ini juga lengkap kok. Ya. Ibu baca. Nah, ya.
Ternyata lebih banyak yang pakai PVC ya. Misalnya langsung ada rangkumannya di situ, ada keterangan dari ibunya ya. Oke, 2 menit lagi ya. Belum. Oke. Bentar lagi ya. Oke. Sudah selesai? Oke, kamu buka gamenya di sini. Ini permainan atau game. Nanti oke ya. Nah, ini virtual. Namanya bisa, karena ini cuma permainan, jadi nggak usah diberi nama kalian, bisa nama samaran, karena ini permainan aja. Oke, Ibu beri waktu 5 menit maksimal. Enggak masuk nilai, karena permainan aja. Oke. Karena tadi sudah membaca, harus benar semua dong, soalnya ada 10 permainan tersebut. Oke, start. Oke. Dibaca dulu, jangan lihat gambarnya. Kalau bermain game, dilihat gambarnya tuh nanti bingung, karena semua gambar tuh hampir sama ya. Oke. Dikerjakan sendiri supaya paham. Iya, langsung ada jawabannya kan dan pembetulannya kan di game tersebut. Oke. Nanti berikutnya Ibu akan buat game yang lebih seru lagi, Mikmek. Jadi game yang bisa dimakan-makan gitu. Sekarang cap cip cup. Tadi dibaca apa itu? Bapak. Ada yang sudah selesai? Hebat kan sudah selesai, 10 soal. Iya kan? Wih, sudah berdua betul. Ayo, kurang 8. 8 nggak kurang ya. Jaka sudah berapa soal yang dikerjakan? 3. Oke, 4 salah 1. Tapi langsung ada pembetulannya kan di game tersebut. Ingat waktu. Dikerjakan sendiri supaya tahu, paham. Nanti kan di situ sudah ada jawabannya. Iya, kamar mandi. Sudah berapa nomor? Sudah 6. Betul semua? Belum, satu yang salah. Tapi tahu kan jawabannya tadi yang salah mana ya? Oke. Ada yang sudah selesai 10 soal? Oke. Ada yang mencoba lebih dari 1 kali? 1 kali cukup ya, kan sudah ada jawabannya ya di situ ya.
Kelompok 1? Main gamenya seru apa tidak? Oke, seru. Oke, nah nanti ini Ibu akan memberi kalian tugas kelompok. Oke ya, sebelum kalian mengerjakan ini ada beberapa hal yang harus kita review ulang supaya kalian tahu paham dulu. Jadi tadi sudah membaca terus bermain game. Tadi materi yang harus kita bahas kan banyak sekali. Tapi itu bertahap nak ya, bertahap karena ada beberapa yang harus kita bahas minggu depan, ada yang praktek itu nanti dibahas waktu kalian kelas 11. Ya, seperti pengkabelan, terus ngatur IP-nya ya, internet protokolnya itu. Karena tidak semuanya kalau sudah kelas 11 itu kan penjurusan. Jadi tapi intinya kita harus mengenal dasarnya dulu. Oke, dalam jaringan dan internet ini apa sih yang harus kita persiapkan? Bentar ya, Ibu akan menjelaskan dulu sebelum kalian masuk di modul. Oke, kita kenalan dulu. Kalian tadi kan waktu game yang kita seputar ada topologi dan lain sebagainya, Ibu bahas lebih detailnya minggu depan. Sekarang untuk memasang jaringan internetnya dulu, ya jaringannya dulu. Apa yang kita butuhkan? Tadi sudah kenal modem, router, switch dan hub, ya kan? Nah, oke. Sekarang kita bahas sebentar sebelum Ibu memberi tugas LKPD kalian. Perhatikan dulu di sini. Nah, ini ada instalasi jaringan yang sederhana. Oke, yang sederhana di gambar ini. Biasanya kalau umpamanya kalian ini ada jaringan seperti ini, tapi sebenarnya Ibu mencontohkan yang di Labcom. Kita pernah masuk di Labcom kan ada waktu masuk kalian menghidupkan komputer, ya kan? Terus habis itu, Bu internetnya nggak nyala Bu. Ibu kan tidak usah bingung. Ibu kan lihat langsung di depan itu. Nah itu namanya switch, ya kan? Ada kotak-kotak yang di pojokan itu, ada dua box, atasnya fit, bawahnya switch. Oke, sekarang Ibu akan kinerjanya dulu. Bagaimana sih sistemnya itu? Nah, dari jaringan ini bisa kita lihat. Oke, di sini ada router. Oke ya, nanti kita bahas apa sih. Terus ini ada hub, ada switch. Apakah switch sama hub ini bisa digunakan semuanya? Boleh. Bisa digunakan salah satu? Boleh, tergantung. Nanti kalian akan tahu. Oke. Siapa yang tidak kenal modem? Paham ya modem ya? Jadi kalau mau kita pasang internet, itu harus ada modem. Nah, modem seperti ini zaman dulu ya, zaman masih, kalau sekarang sih kalian sudah menggunakan tethering. Apa itu menggunakan hotspot HP gitu aja kan. Kalau dulu itu masih menggunakan modem eksternal. Ya. Dan ini di dalam modem ini masih ada kartu GSM-nya. Oke ya. Next. Nah, siapa yang di rumah punya modem seperti begini? Oke. Ya, tadi kalian sudah baca. Jadi membagi supaya nanti itu jaringannya itu waktu mengontrol internetnya itu dia lebih maksimal. Nah, router ini kalau di jaringan dibantu sama switch. Nah, switch ini kan ada port-portnya seperti ini ya. Nah, ini yang disambungkan. Oke, nah sekarang kita membahas yang pengkabelan dulu, yang menggunakan kabel jaringannya. Minggu depan kita akan membahas jaringan komunikasinya yang menggunakan WiFi. Ya, bagaimana sih terhubung? Kok bisa ya HP dikomunikasikan dengan laptop? Kok bisa ya HP dengan HP? Itu dibahas minggu depan. Kalau sekarang kita membahas yaitu bagaimana membuat instalasi jaringan menggunakan kabel. Oke ya. Nah, port-port ini yang digunakan, Nak. Nah, loh Bu, enak WiFi atau menggunakan kabel? Tergantung. Nah, contoh, kalau seperti di lab, contoh di sini, waktu ada masalah komputer, internetnya tidak tersambung, ya menggunakan kabel kan di sini. Kok bisa menggunakan kabel? Contoh kalau ada trouble, Ibu kan telepon, Bang Jai, tolong di sini Bang Jai, internetnya tidak bisa connect, datang kan, masuk di situ diinstalasi. Nah, jadi satu jaringan kalau menggunakan kabel bisa ditelusur, tapi kalau WiFi itu dia secara global kan, satu ini jaringannya ini imbasnya satu kelas kan. Oke, tapi kalau memang kabel itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Contoh di Labcom. Jadi Labcom itu ada komputer 32 di situ masing-masing menggunakan dari switch tadi dihubungkan di komputer yang kalian gunakan. Disebut dengan komputer klien. Paham ya? Jadi komputer-komputer semuanya itu dihubungkan dengan menggunakan switch.
Nah, Bu, apa bedanya switch dengan hub, Bu? Nah, kalau switch-nya itu optimal. Contoh, umpamanya ya, internet, Ibu berlangganan internet, komputernya ada 5. Kalau menggunakan switch, nanti jaringannya ini, bandwidth-nya yang digunakan saja, itu yang dimaksimalkan. Kalau hub, tidak. Saya contohkan gini, kamu beli roti. Roti itu bisa dipotong menjadi 5. Padahal yang membutuhkan cuma 4 orang. Kalau switch, yang satu tidak membutuhkan, masing-masing bisa diberi 25, 25, 25, 25. Itu switch. Jadi lebih maksimal lagi. Tapi kalau hub, tidak, Nak. Meskipun yang dibutuhkan itu dia cuma 4, tapi dia membacanya semuanya. Jadi meskipun harus 25, dia kategorinya tetap 20, 20, 20, 20. Berarti kita milih mana, Bu? Switch atau hub? Tergantung. Kalau umpamanya di rumah cuma 2, kalian cukup menggunakan hub. Tapi kalau jaringannya itu banyak, supaya maksimal, kita bisa menggunakan switch. Oke ya, menggunakan switch. Nah, perhatikan. Loh, Bu, harganya, Bu? Ya jelas dong. Mahal, switch. Oke, paham ya perbedaannya ya? Router, modem, switch, sama hub. Oke ya. Nah, untuk topologinya akan Ibu bahas lebih dalam lagi minggu depan. Sekalian nanti Ibu membahas tentang jaringan WiFi. Ya. Nah, sekarang Ibu beri studi kasus, nanti kalian presentasikan. Oke, kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 4? Oke. Kelompok 5? Oke. Dibaca dulu. Perhatikan Ibu, kelompok 5. Nah, Ibu baca dulu ya, kasusnya kita sama-sama ya sebelum kalian mengerjakan. Oke. Oke, kita masuk ke LKPD. Nah, ini kasusnya. Ya. Di situ kita tidak usah memikirkan yang digunakan topologi apa, Bu? Ibu belum menjelaskan topologi. Intinya di situ ada satu router. Jadi, loh Bu, router apa? DSL router. Pokoknya di situ router DSL pokoknya jadi satu. Ya, router tersebut bisa dihubungkan dengan 2 perangkat. Oke, perhatikan di LKPD-nya itu. Nah, 2 perangkat tadi dari router ya bisa dihubungkan dengan switch. Switch bisa menghubungkan maksimal 3 perangkat. Bagaimana caranya? Ada 5 komputer di soal yang sudah Ibu berikan di kasusnya ini. Perhatikan Ibu, ini nih. Supaya kalian nggak bingung. Oke, ini nih. Nah, perhatikan. Di sini ada modem. Ya, modemnya. Modemnya ini bisa terhubung dengan 2 perangkat. Nah, terus perangkatnya ini nanti modem terhubung dengan switch. Switch ini bisa terhubung dengan 3 perangkat komputer. Sudah maksimal, maksimal. Bukan 1, namanya maksimal berarti boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nah, sekarang kalian buat bagaimana membuat ini pengkabelannya, bagaimana menghubungkan antara modem ke komputer masing-masing itu supaya dia bisa menyala internetnya, tapi menggunakan kabel semaksimal mungkin. Oke, paham ya? Jadi nanti itu kabel yang dibutuhkan untuk membuat jaringan tersebut, kabel yang dibutuhkan itu maksudnya maksimal itu banyak bukan? Maksudnya itu dia tidak berlebihan. Oke ya. Paham ya yang dimaksud Ibu? Paham apa tidak? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, dikerjakan dulu pakai ini dulu, pakai pensil dulu. Kamu buat garis diskusi, lihatkan ke teman-temannya di depan, terus berapa meter. Nanti dilihat konfigurasinya, kalau yang sama angkat tangan ya. Dari kelompok yang lain. Konfigurasi pengkabelannya. Oke, dilihat. Oke, kelompok 1 silakan, siapa yang maju? Kelompok 2 siap ya? Semuanya wajib memperhatikan, sama dilihat hasil diskusi dengan teman-temannya. Kelompok 1 nanti disebutkan namanya. Enggak, yang macamnya. Oke.
Sudah? Semuanya tidak ada yang pegang perangkat sama sekali. Oke, semuanya perhatikan Ibu. Oke, menghargai teman, mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2 siap-siap memberi penilaian ya. Oke, terus dicek lagi yang konfigurasi untuk kabelnya sama. Oh sama, nanti angkat tangan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovan Kaceta pribadi, klien. Yang pertama, pusatnya adalah modem. Setelah modem, kita bisa switch itu hanya bisa dihubungi oleh tiga klien, tiga perangkat. Jadi yang pertama modemnya bisa ke sini, ke switch yang pertama, lalu ke perangkat yang pertama lewat sini. Yang kedua bisa dihubungkan melalui switch yang bawah, lalu ke switch yang sebelah kanan bawah, lalu bisa dihubungkan ke perangkat yang atas. Lalu selanjutnya ada switch yang kedua ini bisa kita hubungkan melalui perangkat sebelah kiri, lalu ke perangkat kiri bawah. Oke, diri tuh perhatikan. Jumlahnya berapa kabelnya? Jumlahnya 4. Lebih panjang. Ya. Lebih panjang. Ada yang beda? Oke, ada yang beda. Oke. Sebentar. Kelompok 2 sama? Konfigurasinya sama? Oke. Sama persis? Terus jumlah panjang kabel yang digunakan? Beda. Silakan, bentar. Silakan kelompok 2 maju dulu. Kelompok 2 maju. Ayo, perwakilan. Menilai. Oke, kelompok 2. Ini ada ya. Modelnya sama tapi panjangnya berbeda. Oke, ya. Oh, ini bungkanya. Ini bedanya. Modelnya sama. Bu, saya membuatnya sampai full, Bu. Sini sama sini. Kalau ini enggak full, Bu. Sini sampai sini. Ini yang membedakan. Oke ya. Intinya itu konfigurasinya sama. Cuman karena yang ngukurnya itu ada yang tidak full jadi beda. Ya, gitu aja. Oke. Nah, sebentar. Sekarang Ibu tanya dulu. Berarti kelompok 3 mana kelompok 3? Oke, konfigurasinya beda? Beda. Oke. Berarti menilainya kelompok 1 dinilai sama kelompok 2 sudah tahu ya kan, sama, tidak ada perbedaan kan, cuma panjangnya aja, bedanya antara jaraknya antara klien dengan switchnya aja, satunya full satunya tidak. Oke, kelompok 3 maju, perwakilan. Oke, kita lihat. Oke, kelompok 3 dilihatkan, jaga, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tentang kelompok kami. Jadi dari model yang pertama menyalurkan kabel dari switch yang sebelah kiri dengan kabel 8,6 cm dan lalu modem disalurkan lagi di perangkat yang pertama, di bawahnya modem dengan ukuran 5,9 cm. Lalu dengan switch yang pertama menyalurkan ke switch yang kedua dengan 5,2 cm. Lalu dari switch yang kedua menghubungkan ke perangkat yang kedua di sebelah kiri switch dengan ukuran 8,7 cm. Lalu di switch yang kedua menghubungkan ke 3 perangkat. Yang pertama menghubungkan dari perangkat
lalu menghubungkan ke komputer yang di bawah switch yaitu dengan 4,4 cm, lalu menghubungkan ke switch yang ketiga dengan ukuran 11,3 cm. Oke, panjangnya keseluruhan berapa Jaka? 57,97. 57,97. Oke. Oke. Apa di pos dulu semuanya yang maju. Oke, perhatikan konfigurasi kelompok 3. Kelompok 3 ada yang sama seperti punyanya kelompok 3 seperti ini? Sama. Oke, maju. Jumlahnya berapa? Di total berapa tadi? Maju. Silakan maju. Oke, maju dulu, agak sini. Nanti kita lihat ya. Oke, agak sini. Oke, dilihat. Panjangnya berapa keseluruhan? Oh, belum dihitung. Tapi konfigurasinya sama. Mirip. Nggak ada mirip. Sama apa enggak? Dilihat dulu. Sama. Oke. Ada yang berbeda. Oh, ada yang berbeda. Oke ya, ada yang berbeda. Kalau yang tidak berbeda berarti dijelaskan. Oke, berbeda. Oke, silakan. Belum dihitung ya. Gimana menyusup udah di depan? Ya? Oke, enggak. Dulu aja dihitung dulu. Kelompok berikutnya. Kelompok 4 ya. Oke, 4 dulu maju. Oke, maju dulu. Perhatikan. Sama? Oke, perhatikan. Oke. Nah, di sini. Jaraknya sama di total. Berapa totalnya? Berapa? 43,5. Kenapa kok beda? Ya itu tadi ya. Ukurannya Bu, karena kabelnya itu ada yang tidak sampai, kalau punya kelompok 2 ini ujung ke ujung. Ya, kalau menurut kalian, kalau membuat pengkabelan model umpamanya seperti ini, kira-kira mana yang bisa terkoneksi? 2 ya, paham ya? Kenapa? Enggak, sebentar. Enggak, terkoneksi karena pas dari ujung ke ujung. Kalau seperti ini, umpamanya orang mau gayung, gak sampai kabel. Iya kan? Oke, sudah. Tinggal kelompok. Sudah, jadi hitung. Totalnya berapa? Oke. Sudah? Berapa totalnya? Oke, sebentar. Dari 1, 2, 3. Kelompok 1 membutuhkan berapa meter? 48, tapi karena konfigurasinya tadi menghitungnya itu kurang, berarti ya. Nggak pakai garis itu kan ada 12 sama 10 langsung Langsung kamu hitung. Oh, jadi ilmu perkiraan. Oh, gitu. Contoh gimana? Kan tengah-tengah ini. 12 sini sih, ke sini pasti 12 meter. Ini 12 udah ke ujung. Sudah, enggak apa-apa, udah. Enggak apa-apa. Oke, kelompokmu berapa? 4,7. Berapa? Berapa? Oke, 43 yang paling. Iya. Nah, semuanya konfigurasi yang kalian gunakan ini semuanya benar. Cuma ya itu tadi, ya. Ada yang menggunakan, Bu, kurang garisnya ini, ya, kurang garisnya. Nah, nanti sebenarnya kalau kita praktek baru tahu kabel yang dibutuhkan. Ini kan konfigurasi. Nanti kita bahas lebih dalam lagi kalau sudah praktek ya. Oke. Nah, dalam pengkabelan ini memfungsikan, ada yang kurang paham? Paham ya? Oke, sudah. Terima kasih atas waktunya. Semua silakan duduk. Oke. Boleh, Bu. Boleh. Bu, kalau tidak digunakan semuanya, Bu. Boleh. Tapi kita lihat kasusnya. Bu, ini kan umpamanya tidak digunakan di sini, Bu. Boleh. Oke.
Ayo kelompok mana yang belum memperhatikan Ibu? Oke, perhatikan Ibu dulu. Sudah? Oke, perhatikan Ibu. Nah, dari studi kasus yang kamu diskusikan dengan teman-teman kalian, kita jadi tahu ya, memasang instalasi jaringan internet itu ternyata tidak sulit kalau kita tahu tekniknya. Jadi tinggal dipasang. Berhubung ini konfigurasinya Ibu tentukan, kalian memikirkan kan? Nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana membuat instalasi itu menggunakan topologi. Apalagi apa topologinya? Topologi ring. Terus? Oke. Nah, minggu depan kita akan membahas bagaimana membuat instalasi ini kan masih patokan seperti gini ya. Nah, nanti kalau kita sudah tahu topologinya, bagaimana sih menghubungkannya lebih efisien? Oh, menggunakan topologi ring itu bagaimana? Oh, menggunakan topologi star itu bagaimana? Oh, bagaimana menggunakan topologi bus? Oh, bisa nggak dikonfigurasi menggunakan topologi mesh? Paham ya? Oke, sudah? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, tolong kalian masuk ke e-learning lagi. Oke, masuk ke e-learning lagi. Ibu ambil nah ya, jawaban kalian ya. Ini dinilai dulu. Dinilai dulu tadi ya, langsung saja di apa dinilai dulu. Udah ya, ini ya tadi yang apa yang maju tadi karena sama langsung nggak usah ditulis nama yang tampil, langsung diberi nilai aja menurut kamu pengkabelannya itu efektif apa tidak ya. Udah ini oke, sudah oke. Sudah nilainya sudah ini? Iya? Iya, boleh dulu. Sayang. Ini ya, dinilai ya. Sudah? Oke, refleksinya sudah? Oke. Sudah? Ini refleksinya sudah di... Oke, kalau sudah semuanya, ada yang belum kelompok 1? Sudah semuanya refleksinya? Kelompok 2? Sudah kelompok 3? Kelompok 1 sudah refleksinya semuanya? Refleksi materi? Isi nama sama kelasnya dulu nak ya. Iya. Sudah refleksinya diisi. Iya, sudah nggak usah itu. Udah penilaiannya sudah semuanya? Sudah. Oke, refleksinya sudah diisi? Sudah. Oke, perhatikan Ibu. Ada yang belum mengumpulkan penilaian ya? Oke, makasih. Oke, sudah? Kalau sudah perhatikan Ibu semuanya. Oke. Sudah? Sudah. Kalau sudah menghadap Ibu semuanya? Sudah, refleksinya sudah? Kelompok 1 sudah semua ya? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 4? Sudah? Kelompok 5? Sudah semuanya? Oke. Nah, hari ini
Apa sih yang kita pelajari? Nomor 1? Hari ini kita belajar apa aja? Pengkabelan, terus apa lagi? Jaringan. Oke, meskipun kita jaringannya belum secara menyeluruh, tapi kita tahu ya masa instalasi jaringannya itu bagaimana. Terus apa lagi perangkat yang kita pelajari hari ini? Modem, switch, hub, router, sama? Ya, oke. Jadi nak, kalau kita pasang suatu instalasi jaringan, ya, jadi pemasangan instalasi jaringan itu kita tahu kan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Jadi kita punya gambaran, oh ternyata membuat jaringan internet itu mudah ya. Kalau di rumah umpamanya, nah, intinya kalau kamu nanti di rumah, di rumah kamu punya komputer, ada kakak, ada kalian, ada adik, ada ibu, ada ayah, yang semuanya menggunakan fasilitas internet. Nah, terus ada yang bilang gini, masang wifi ya, aku teh wifi nanti kalau trouble nanti jadi satu. Gimana kita kalau masa instalasi menggunakan pengkabelan? Nah, setidaknya kamu tahu perangkat apa sih yang dibutuhkan. Ya, di situ juga untuk menghubungkan itu harus menggunakan NIC. Tadi kan ada kan materi tentang NIC, ya. Network internet itu tadi itu juga ada. Nah, itu akan kita bahas lebih dalam lagi minggu depan. Nah, intinya itu modem. Ya, kalau kalian membuat instalasi jaringan itu ya untuk pemasang internet, ada modem, ada router, ada switch atau hub. Itu yang dibutuhkan yang optimal. Ya, terus cara pengkabelannya, kalau umpamanya modelnya itu bagaimana seefisien mungkin. Tadi aja kalian waktu ibu beri studi kasus, kalian sudah bisa merancang. Oh Bu, tadi yang bilang kelompok 1, Bu, kalau umpamanya nanti modemnya itu 2 perangkat kabelnya lebih panjang Bu, makanya saya gunakan 1 saja, tapi nanti bercabang, boleh. Ya, ada yang juga seperti gini Bu, nanti modemnya itu langsung saya jadikan 2 Bu, boleh. Nah, masing-masing itu punya ada kelebihan dan ada ada kekurangannya, ada kelebihannya juga. Nah, untuk pembahasan pengkabelan yang lebih jelas lagi, kita akan membahas minggu depan. Supaya kalian bisa aware, oh iya ya bagaimana kalau umpamanya kalian langsung ayo kita masuk kabel tapi nggak tahu dihubungan kemana ya, apa sih switch itu, apa sih hub itu. Nah, dengan kita belajar seperti ini kita jadi tahu apa sih yang kita gunakan untuk membuat instalasi internet menggunakan kabel. Jadi nanti kamu bisa tahu, kira-kira lebih efisien menggunakan wifi apa efisien menggunakan kabel. Jadi kalian tahu perbandingannya ya. Jadi kamu tahu, nanti kalian punya perusahaan, nah pasang instalasi, kan komputernya banyak, tingkatnya ada 10 tingkat, kamu punya gambaran, oh enaknya itu menggunakan wifi atau menggunakan pengkabelan, ya, gitu ya. Oke, nah sampai di sini ada yang tanya untuk materi hari ini? Tidak ada ya. Oke, minggu depan kita bahas seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya kita akan bahas lebih dalam lagi. Insya Allah sebelum materi minggu depan itu tersampaikan, insya Allah hari Minggu materinya sudah Ibu upload di e-learning. Jadi kalian seperti minggu kemarin kan Ibu kan bilang di-upload, jadi kan sebagian besar kan sudah ada yang membaca materi kan. Jadi waktu Ibu menyampaikan kalian sudah paham, oh materinya jaringan dan internet. Sama, minggu depan juga itu, hari Minggu akan Ibu upload materi untuk minggu depan, sehingga kalian bisa belajar lebih dulu. Kalau umpamanya punya waktu luang, oh iya ya aku ingin belajar, atau kalau ingin bermain game-gamenya akan dibuat game yang lebih seru lagi. Ya, oke. Semoga Allah merahmati kita semuanya, ilmunya manfaat di dunia wal akhirat. Oke. Dan jaga temannya yang tidak masuk, tolong diinformasikan untuk ini ya, belajar di e-learning ya, supaya tidak ketinggalan mata pelajarannya Ibu. Atau bisa juga nanti menghubungi Ibu kalau dia ada kebingungan. Oke, sampai ya. Oh ya, maaf, spidolnya dikumpulkan. Ini asetnya Ibu untuk kelas-kelas lain ini. Spidol. Kakak. Ada lagi mana? Kurang 1. Iya, kita. Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, kita jumpa minggu depan dengan materi yang berbeda, dengan permainan yang berbeda, dengan game-game yang sangat asik, dan kita semuanya
ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya di dunia wal akhirat. Sampai ketemu Ibu dengan mata pelajaran informatika untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, memang ya dengan metode pembelajaran problem based learning ini dengan menggunakan berdiferensiasi itu menurut saya ya memang asik ya Bu. Dalam asik itu anak-anak bisa belajar bersama, diskusi bersama, mereka belajar dengan sesuai dengan apa yang diinginkan, metode-metode pembelajarannya itu. Tapi ya itu tadi, guru harus punya tenaga yang power yang lebih. Itu intinya. Tapi intinya itu kan sebagai seorang guru itu memang bagaimana materi yang kita sampaikan itu semua anak itu memahami dengan baik. Ya memang harus ada perubahan gitu, nggih? Iya, betul, Bu. Oke. Dari seharian ini, pembelajaran ini tadi yang Bu Rina rasakan berbeda dari pelajaran sebelumnya, sebelum mengikuti guru penggerak apa, Bu? Yang pertama itu yang dulu saya lakukan itu ya materi yang saya sampaikan itu ya satu media saja. Terkadang ya yang paling sering menurut PPT ya sudah mereka ya ada buku sih, tapi anak itu kan malas ya, jadi saya buatkan PPT itu. Tapi ada anak yang untuk PPT itu kan singkat ya Bu ya, singkat. Jadi mereka kurang. Tapi karena itu tadi saya belum memahami secara keseluruhan, dengan ikut CGP ini saya berdiferensiasi itu sebenarnya itu memudahkan kita dalam mengelompokkan standar anak-anak itu, kemampuannya itu karena setiap anak itu tidak bisa dikatakan itu mereka media pembelajaran seperti ini pasti mampu semua. Tidak, ternyata harus membuat berbagai macam media supaya mereka bisa menerima dengan baik materi yang kita berikan ke anak-anak. Oke, alhamdulillah. Kira-kira menurut Ibu apa yang ingin diperbaiki untuk kedepannya? Kedepannya ini satu Bu, saya harus lebih banyak belajar lagi dan maksudnya belajar di sini tuh untuk model berdiferensiasi ini harus sering saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran saya, karena menurut saya itu tadi kalau sekarang ini mungkin dengan media Bu ya, nanti berikut-berikutnya saya akan membuat kelompok itu berdasarkan peminatan dia. Jadi umpamanya, saya media pembelajarannya itu seperti saya golong jadi satu supaya dia punya circle yang sama. Itu nanti kedepannya seperti begitu. Jadi nanti saya waktu datang ke kelompoknya masing-masing saya tahu. Dan mungkin bisa jadi game yang saya gunakan juga harus berbeda-beda. Karena ada anak yang game seperti itu saya buat seperti tadi itu mungkin merasa gini, biasa aja. Tapi ada yang luar biasa. Tapi bagi anak-anak yang suka gamer itu, dia ingin tantangan, Bu, kita game yang lebih seru lagi loh. Sudah ada yang pesan seperti ini, ya akan Ibu buatkan. Tapi saya pesan gini kan, berbayar. Langganan itu kan berbayar Bu, kalau tapi enggak apa-apa Bu. Saya bilang ke anak-anak gini, kedepannya Ibu pasti yang membuat game yang lebih inovatif lagi. Saya ngajar di 10-6 tuh kelas tahfidz kan Bu, kelas tahfidz. Itu kemarin tuh saya model pembelajaran seperti main game, karena tahfidz itu dia memang di sini dikhususkan mereka pembelajarannya itu lebih fokus ke hafalan Quran. Nah, kalau saya beri secara teori, mereka otomatis waktunya itu sangat mepet kan. Tapi saya beri game, Bu, kalau begitu pelajaran Ibu ini aja Bu, sering beri game aja karena lebih mudah bagi saya. Saya kira, anak-anak itu berarti lebih mudah pencapaiannya untuk bisa materi saya itu seperti begini, gitu. Ya itu tadi, ternyata guru itu harus berinovasi supaya anak didiknya itu bisa menerima pembelajarannya atau materi yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajarannya dan ketercapaian pembelajarannya masing-masing guru tersebut. Itu intinya. Oke, luar biasa sekali Bu Rina. Memang ya itu tadi sih, salah satu tantangan guru adalah kalau minta siswanya belajar ya berarti gurunya harus belajar ya Bu Rina ya. Nah, Bu Rina gimana nih perasaannya Bu Rina setelah kita setelah itu kita observasi Bu Rina ngajar tadi, setelah itu saat ini kita pasca coaching. Nah, serangkaian ini gimana perasaannya Bu Rina? Yang Apakah pertama masih ada yang ganjil?
saya bersyukur Bu. Jadi saya begini, ini kan ada yang mengevaluasi saya yang pertama. Jadi kedepannya itu model pembelajaran saya, bagaimana saya mengelola pembelajaran di kelas, itu ada yang mengontrol. Dari ada yang mengontrol, dan itu saya jadikan pijakan untuk membuat inovasi yang lebih bagus lagi dan bisa diterima oleh anak didik saya. Dan menurut saya kegiatan seperti ini penting bagi saya Bu, karena sebagai seorang guru itu kan siswa itu yang menilai guru, tapi guru itu siapa yang menilai. Dan dengan kegiatan supervisi akademis ini seperti ini adalah untuk menilai sejauh mana sih kemampuan kita mengelola kelas itu kan yang tujuan utama Bapak Ibu guru mengajar di kelas, harus ada yang menilai. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan saya berterima kasih kepada jenengan yang bisa mensupervisi saya. Jadi kedepannya saya akan berbuat yang lebih baik lagi untuk kegiatan pembelajaran di kelas saya. Oke, luar biasa sekali Bu Rina. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan alur hari ini. Semoga kita sehat selalu sampai kita loka 4 besok. Matur nuwun Bu Reni. Selanjutnya sampai di Desember nanti. Kurang sedikit lagi. Kurang sedikit. Matur nuwun, semangat Bu Reni. Matur nuwun Bu Reni. Ini saya jadikan pijakan, dan ini Bu, saya juga akan dengan teman-teman itu, Bapak guru-guru itu, teman sejawat itu, kegiatan ini juga saya tularkan. Jadi nanti itu saya ada supervisi dengan mereka, ini akan saya terapkan, gitu loh. Nah, nanti supaya sama-sama belajar. Jadi supervisi itu tidak usah menunggu dari sekolah. Sebenarnya dari satu rumpun pembelajaran itu yang kita kegiatan belajar satu rumpun pembelajaran itu sebenarnya bisa, atau antar guru itu juga bisa. Jadi sama-sama mengkoreksi. Betul. Observasi rekan sejawat. Iya, observasi rekan sejawat. Siap. Oke. Demikian dari saya Bu Rina. Nggih, Terima matur kasih nuwun Bu Reni. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.